Aku ingin punya teman hidup. Mungkin seperti itulah suatu hal yang ingin aku katakan, bukan yang hanya tentang menyanyikan suatu hal yang bisa dilakukan sehari-hari, tapi lebih tepatnya dia tuh bisa buat berbagi, buat diskusi, buat ngobrolin hal-hal yang bisa membuat kita itu sama-sama lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Pemikirannya yang terbuka, yang bisa menerima kritikan, dan bisa memberikan saran dengan baik. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap kamu selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berkelimpahan dengan rezeki-rezeki yang gak tahu datang dari mana aja. Ngomongin tentang teman hidup atau partner hidup, aku yakin banget sih setiap orang pasti ingin punya seseorang yang bisa dijadikan buat tempat cerita, tempat berbagi segala hal yang dilakukan selama ini. Tapi semuanya tidak terbatas hanya tentang bagaimana hidup bersamanya, tapi bagaimana bisa saling mengisi, saling memberi, dan tidak saling untuk menuntut. Semakin dewasa tuh semakin ngerti bahwa saat kita tuh punya partner yang benar-benar cocok, yang benar-benar sesuai, yang benar-benar bisa saling melengkapi itu adalah suatu rezeki yang harus benar-benar disyukuri. Dan untuk mendapatkan itu semua tuh kita juga harus berusaha. Kalau kita ingin dapat yang baik, ya usahakan kita juga melakukan hal-hal yang baik. Kita juga memperbaiki diri dan ningkatin value dalam diri kita. Bukan hanya sekedar, ini menurut aku ya, bukan hanya sekedar bagaimana kita menambah skill, tapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, punya kecerdasan secara emosional, dan menyadari bahwa saat kita udah berdamai dengan orang ini tuh, kita akan bisa menerima baik buruknya dia, bukan hanya untuk saat ini, tapi dari saat ini dan untuk selamanya. Bisa saling melengkapi untuk sama-sama berkembang, jadi manusia yang lebih baik lagi. Pernah gak sih kamu ngerasa dicintain banget, atau kamu tuh pernah ngerasa jadi orang yang hanya dimanfaatin? Sebenarnya itu tuh juga tergantung kita sendiri. Aku tuh pernah baca bahwa kita itu akan menarik hal-hal yang sesuai dengan kita. Jadi udah deh, mulai dari saat ini gak usah lagi fokus pada hal-hal yang gak baik, fokus aja sama hal-hal yang baik. Terus kalau menurut aku juga perempuan tuh harus bisa jaga dirinya dan memperbaiki diri. Mungkin semuanya juga sama ya, itu buat laki-laki dan perempuan juga. Banyak banget hal yang udah terjadi dalam hidup ini. Banyak banget yang sebenarnya ingin aku ceritain. Bukan hanya tentang teman hidup, tapi di masa-masa kemarin, masa-masa yang udah terlewati, aku juga pernah banget yang namanya kehilangan. Siapa sih yang mau kehilangan? Aku rasa semua orang juga pengennya seseorang yang udah kita sayang itu jangan sampai pergi. Tapi bagaimana kalau dia memaksa pergi? Ya udah, jangan dipertahankan. Ngomongin tentang kehilangan, itu adalah suatu hal yang berat. Aku tuh termasuk orang yang susah banget buat yang namanya move on. Move on itu suatu hal yang begitu sulit dan berat menurut aku. Aku gak bisa secepat itu buat membuka hati buat seseorang. Kalian juga ada yang sama gak? Atau sekali ditinggalin, besoknya atau lusanya udah dapet lagi? Sayangnya banyak juga orang yang susah banget buat move on. Bukan tidak ingin segera membuka hati, tapi mencoba untuk berpikir kalau kita tuh mau masukin orang lagi dalam hati kita
kita itu harus benar-benar udah selesai dengan yang namanya masa lalu kita. Karena nggak mau aja kalau masa lalu itu tuh nanti akan mempengaruhi hubungan kita ke depan. Sebelum kamu menentukan pilihan, benar-benar kamu harus tahu orang seperti apa yang akan menemani kamu. Karena soal pasangan hidup itu bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi itu akan menemani kita sampai kita nanti tuh tutup usia gitu. Kalau bisa sampai surga juga. Makanya penting banget buat kita itu tahu orang seperti apa nih yang bakal nemenin kita, orang kayak apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena setelah pernikahan, setahu aku dari banyak hal dan banyak orang yang cerita, itu tuh bukan hanya soal cinta-cintaan aja, tapi bagaimana kita bisa saling membahagiakan dan mau buat terus hidup bersama satu sama lain. Kalau saat ini kamu tuh belum menemukan seseorang yang tepat untuk mendampingi hidup kamu, jangan terus fokus mencari, tapi cobalah buat fokus memperbaiki diri. Apa nih yang bisa kamu lakukan sehingga saat kamu menunggu tuh kamu nggak ngerasa kesepian, kamu nggak ngerasa nggak layak, tapi kamu akan bisa menikmati penantian itu dengan baik. Aku tuh percaya bahwa setiap orang tuh punya jodohnya masing-masing. Hanya aja kita tuh nggak pernah tahu di mana dan kapan kita akan dipertemukan. Tugas kita hanyalah terus memperbaiki diri, memberikan yang terbaik buat diri sendiri, dan mencintai diri kita sendiri. Pengen nyerah juga pasti pernah ya. Pernah banget juga ingin nyerah, terus kenapa ya kok lama banget, kenapa ya, pokoknya banyak hal-hal negatif yang masuk ke dalam pikiran, dan itu tuh yang bakal ngebuat kita itu kayak ngerasa nggak berguna aja, nggak berarti, dan kayak nggak ada apa-apanya. Maka dari itu aku harap di masa penantian ini kamu tetap fokus sama diri kamu sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan memperbanyak waktu kosongnya, tapi lebih banyak waktu produktifnya. Kamu kan juga bisa dengerin kajian-kajian, dengerin motivasi-motivasi, biar kamu tuh nggak hanya fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan. Jadi lebih fokus untuk diri kamu sendiri, memperbaiki diri kamu, dan lebih mencintai diri kamu sendiri. Emang mungkin terasa gampang banget ya ngomongnya. Aku tuh juga sekarang dalam posisi kayak gini. Aku hanya ingin berbagi tips dengan kalian, biar dalam masa penantian ini menemukan partner yang tepat tuh kita nggak kayak gerusak-gerusuk gitu loh. Jadi kita tuh tahu bahwa oh ya mungkin memang belum rezekinya buat ketemu. Jadi kita hanya perlu untuk terus memperbaiki diri. Biar nggak kepikiran hanya gimana ya carinya, gimana ya ketemunya, gimana. Dan kita sendiri tuh nggak tahu jawabannya tuh apa. Karena jodoh kan rezeki dari Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya terus memperbaiki diri, terus jangan terlalu menutup diri. Kita harus tahu batasan kayak oke, kita kenalan dengan seseorang, tapi bukan berarti pas kita kenalan ini nih pasti. Coba buat lebih selektif. Yang kamu butuhin tuh kayak apa gitu. Jangan kayak gerusak-gerusuk kemudian nanti nyesel di akhirnya. Karena aku berpikir bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup, dan mulai dari saat ini sampai nanti insya Allah surga gitu. Ngomongin yang lain aja gimana? Bagaimana kalau kita ngomongin karir juga? Ada nggak yang saat ini juga sedang berjuang dengan karirnya? Sedang berusaha keras buat mencapai cita-citanya. Buat kamu yang saat ini sedang berjuang keras untuk cita-cita kamu
kamu berjuang keras untuk setiap hal yang sedang kamu usahakan. Tetap semangat ya, jangan tumbang sebelum kamu tuh bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut. Beberapa tahun kemarin, aku juga ada di posisi ini. Posisi mencari kerja, posisi pengen banget mendapatkan semuanya. Ambis habis-habisan. Tapi jangan pernah lupa buat tetap berdoa dan melibatkan Tuhan. Karena kadang saat kita ambis habis-habisan, tapi kita itu melupakan Tuhan. Ini sepengalaman aku ya, semuanya malah hancur lebur gak karu-karuan. Malah gak tahu arah dan gak tahu nih jalan mana yang harus dipilih kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ulang, introspeksi diri, kenapa ya aku udah seambis ini tapi gak satu pun aku dapatkan. Malah aku rugi, jatuh bangun, gak karu-karuan lah pokoknya. Nah, setelah itu ada teman aku bilang nih kayak gini, kamu ambis, tapi kamu udah ngelibatin Tuhan belum? Kita kan memang punya rencana, tapi segala kendali kan ada di Tuhan. Tuhan yang menentukan kita layak gak dapat itu semua. Nah, setelah itu aku baru berpikir, itulah kesalahan aku. Aku gak ngelibatin Tuhan dari awal. Aku ngerasa bahwa diri aku tuh bisa dengan semangat yang aku punya. Nah itu kan jatuhnya sombong, dan Tuhan tidak suka orang yang sombong. Setelah aku pelajari lagi, ketemulah memang benar apa yang temen aku katakan. Harusnya aku tuh udah ngelibatin Tuhan dari awal dan minta dipermudah, terus minta dikuatin, terus minta juga buat dipermudah lah semuanya. Dan kalau toh bukan ini ternyata jalan yang baik buat aku, minta tolong buat dikasih tahu dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang Tuhan ridhoi nih. Aku harusnya ke ini gitu. Setelah aku lakuin itu, alhamdulillah aku bisa mendapatkan apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan, apa yang selama ini aku impikan. Secara finansial dan beberapa hal ingin aku beli, alhamdulillah semuanya kebeli. Dan bukan berarti gak pernah jatuh ya, aku juga pernah jatuh, cuma karena dari awal udah ngelibatin Tuhan, kayak ngerasanya oke, kayaknya Tuhan ngasih tahu bukan ini nih jalannya. Tapi kemudian Tuhan kasih juga jalan yang lain. Dan alhamdulillahnya lagi, jalan yang ini tuh ternyata lebih baik. Dan bener-bener ngerasa, ya Tuhan, ternyata memang rencana Tuhan tuh selalu lebih dari rencana kita. Pernah gak kalian tuh punya rencana nih, mau ke suatu tempat, tapi gagal terus? Ada aja yang bikin gagal. Pernah gak? Soalnya aku juga pernah kayak gitu. Aku tuh berencana mau berwisata ke suatu tempat. Udah ada temennya, udah ada biayanya, ternyata waktunya gak ada. Ada waktunya, ada biayanya, ternyata temennya gak ada. Akhirnya gak jadi berangkat. Oke, aku batalin semuanya, terus aku bilang ya udah, mungkin memang waktunya ya Tuhan, nanti kalau emang udah waktunya minta tolong ya Tuhan, semuanya dipermudah. Dan bener, beberapa bulan kemudian Tuhan kasih semuanya. Dan itu tuh aku gak perlu mengeluarkan biaya malah. Udah ada temannya, udah ada tempatnya, udah ada waktunya. Oh my god, aku hanya berpikir, ya Tuhan, ternyata Tuhan tuh maha baik banget ya. Ngasih lebih dari apa yang kita rencanakan kemarin. Benar-benar harus bersyukur dan bisa melihat sisi positif dari segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Jangan hanya banyakin ngeluhnya, jangan hanya banyakin berpikir negatifnya. Karena kalau segala sesuatu itu kita lihat dari kacamata negatif, ya yang kita dapatkan adalah hal-hal negatif. Tapi saat kita tuh berpikir hal-hal yang positif, ya kita akan mendapatkan hal-hal baik dalam hidup kita. Jadi aku juga berpikir, oh ini nih yang harusnya aku tuh selama ini juga prasangka baiknya hanya pada Tuhan.
Kalau ngomongin yang lain lagi nih, tentang harapan coba. Kau pernah nggak berharap sama orang yang ternyata endingnya adalah kecewa? Pernah nggak? Aku juga pernah banget. Jadi aku tuh ngerasa di hidup aku saat ini tuh udah banyak banget yang udah aku lewatin, udah banyak banget yang udah aku laluin, dan udah banyak banget pelajaran yang aku dapatkan. Tapi itu semua ternyata salah. Saat aku ketemu dengan orang baru, ngobrol dengan orang baru, ternyata ada hal lebih banyak lagi di dunia ini yang aku tuh nggak tahu apa-apa. Ternyata banyak banget hal yang, oh, aku belum belajar ini, belum belajar itu. Semakin kita itu terbuka buat hal-hal kayak gitu, semakin kita akan melihat ternyata itu dunia ini nggak sesempit pikiran kita. Banyak hal yang harus kita capai, banyak hal yang harus kita lakukan. Dan hidup ini juga nggak sesikat itu kalau kita mau belajar buat lebih banyak lagi. Kembali tadi kita ngomongin tentang berharap sama manusia. Pernah merasa seseorang itu adalah segalanya bagi kita, dan aku ngerasa, wah, ini banget nih, dia banget nih yang ada di hidup aku. Ternyata apa? Dia pergi akhirnya. Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, ditinggalin pas lagi pengen sama dia. Udah gak ada tujuan lain selain dia. Pernah gak kamu juga kayak gitu? Udah cinta banget, udah sayang banget, kemudian saat dia pergi, ya ampun, drop. Patah hati banget. Udah hati tuh rasanya tuh udah hancur, udah dipotong-potong, udah jadi lebur. Kemudian kuliah waktu itu udah gak semangat lagi. Karena ditinggalin secara tiba-tiba. Sebenarnya mungkin gak tiba-tiba ya, dianya udah dari sebelum meninggal kita itu udah ada yang lain. Dan karena aku juga gak ngerti harus bagaimana, karena aku juga udah terlalu banyak memberi harapan sama dia, sakitnya tuh bukan main, kecewanya gak main-main. Maka dari itu, buat kamu yang saat ini lagi cinta-cintanya sama orang, jangan lagi berharap banyak. Jangan lagi memberikan seluruh cinta dan kasih sama dia. Kamu juga harus melindungi diri kamu sendiri, karena manusia itu gak bisa dijadikan tempat untuk tinggal. Karena tempat untuk singgah, dia tuh hanya bisa aja cuma singgah gitu. Kita gak bisa menaruh harapan sebanyak itu pada dia, karena takutnya nanti kita yang kecewa habis-habisan. Tadi di awal aku udah ngomongin partner hidup, ngomongin tentang berharap, sekarang ngomongin tentang bagaimana jika seseorang itu meninggalkan kita. Ya udah, ikhlasin aja selama kamu udah berusaha untuk mempertahankan dia. Jangan menyakiti diri kita sendiri untuk mempertahankan seseorang yang gak mau ada di hidup kita. Akhir-akhir ini tuh aku sering banget ketemu sama perempuan yang rela ngelakuin apa aja, ngorbanin apa aja untuk seseorang. Sebenarnya bukan hal yang salah jika apa yang kita usahakan, kita perjuangkan itu dia hargai. Tapi masalahnya aku ketemu sama seseorang yang dia tuh udah ngelakuin semuanya yang terbaik untuk pasangannya, tapi pasangannya itu gak bisa ngehargain itu. Kalau menurut aku, udah ya cantik, jangan lagi menjatuhkan diri kita untuk seseorang yang gak bisa ngehargain. Gak bisa ngehargain apa yang udah kita usahakan semaksimal yang kita bisa buat dia. Coba deh dipikir-pikir lagi. Tuhan udah ngasih kita semua hal. Tuhan udah ngasih kesempurnaan buat kita. Jangan kita menjatuhkan itu semua hanya untuk seseorang yang gak bisa ngehargain keberadaan kita. Kalau ngomong mungkin gampang ya, tapi gimana lagi? Jangan pernah nyakitin diri kita sendiri hanya untuk seseorang yang nganggap kita ada aja kayaknya enggak gitu loh.
Atau kamu yang saat ini sedang dengerin suara aku termasuk juga ya? Aku cuma punya saran, jaga diri baik-baik, jangan ngebiarin diri kita itu disakitin sama seseorang. Jangan sampai kita itu mempertahankan seseorang yang udah ingin pergi dari hidup kita. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya untuk mempertahankan dia yang udah jelas-jelas ingin pergi dari kita. Berjuanglah sewajarnya, berusaha mempertahankan juga sewajarnya aja. Jangan sampai mempertaruhkan segalanya. Siapa sih yang suka dengan yang namanya kehilangan? Aku yakin banget semua orang juga gak suka dengan yang namanya kehilangan. Ditinggal pergi, ditinggal sendirian. Tapi kita juga harus tegas sama diri kita sendiri. Kalau memang dianya udah gak mau dipertahankan, kita udah berusaha mati-matian tapi dia tetap aja gak mau ngehargain itu, udah lepasin aja. Yang rugi itu bukan kita, tapi yang rugi itu dia yang udah kehilangan orang yang paling perhatian, dia kehilangan orang yang paling sayang, dia kehilangan orang yang paling tulus buat dia. Nanti dia sendiri akan menyesal karena udah menyia-nyiakan kamu, karena udah membiarkan kamu berjuang sendirian dan membiarkan kamu berjuang semaksimal itu untuk dia, tapi dia sendiri gak ngehargain gitu loh. Akan ada saatnya, akan ada momennya dia akan menyesal akan hal itu. Jadi pertahankan yang layak untuk dipertahankan dan lepaskan yang emang udah gak mau dipertahankan. Kamu pernah gak sih kayak begitu jahat sama diri kamu sendiri? Entah dalam hal apapun, entah apapun yang udah kamu lakuin, tapi kamu jahat banget sama diri kamu sendiri. Kamu gak ngasih waktu istirahat, kamu ngebiarin dia dihina-hina sama orang, dan kamu sendiri tuh gak menghargai diri kamu sendiri. Ini menjadi suatu hal yang penting buat aku bahas, karena banyak juga orang yang gak tahu tujuan hidupnya. Akhirnya membiarkan dirinya sendiri itu kayak bekerja keras banget, padahal gak tahu tujuannya apa. Gak tahu apa yang ingin dia capai dalam hidupnya. Hidup ini juga butuh perencanaan menurut aku. Apa yang ingin kamu tuju, coba kamu rencanakan. Langkah-langkah apa aja yang harus kamu lakukan. Jangan membiarkan diri kita sendiri itu kayak terombang-ambing, bekerja begitu keras tapi gak tahu tujuannya apa. Perlu banget loh kita tuh punya tujuan dalam hidup kita. Jangan asal jalan aja. Kalau asal jalan aja semuanya juga bisa. Tapi kalau kita itu punya tujuan yang jelas, waktu kita kesasar pun kita akan balik lagi. Karena kita tahu bukan ini nih tujuan aku tuh di sana. Salah jalan itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau kita itu nggak punya tujuan, kita kesasar pun kita nggak tahu, karena kita nggak tahu apa sebenarnya yang kita tuju. Jadi penting banget buat hidup ini tuh kita punya tujuan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan terlalu jahat sama diri sendiri. Selama ini tuh yang ada untuk kita kan diri kita sendiri, yang selalu nemenin kita juga diri kita sendiri. Kita seringkali abai sama diri kita sendiri. Kita seringkali mengutamakan orang lain. Padahal yang selalu ada buat diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Usahakan yang baik-baik untuk diri sendiri. Usahakan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Janganlah kita itu jahat gitu sama diri kita sendiri. Apalagi, kalau kamu mau nangis, nangis aja. Jangan ditahan-tahan. Kita tuh sering banget loh pengen nangis tapi kita tahan-tahan. Biar apa? Biar terlihat kuat, biar terlihat hebat. Bukan kayak gitu caranya. Orang nangis itu bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia itu gak kuat, bukan. Tapi ada saatnya saat seseorang itu menangis itu berarti dia tuh emang orang yang kuat. Dia tahu waktunya menangis, dan itu bukan suatu hal yang salah. Dan gak ada orang yang boleh menyalahkan itu.
Setiap orang bebas dengan ekspresinya masing-masing, dan menangis adalah salah satu tanda bahwa dia adalah orang yang kuat. Banyak banget orang yang menahan air matanya, bukan karena dia itu tidak ingin mengeluarkannya, tapi karena dia tahu orang-orang di sekitarnya akan menganggap dia adalah seseorang yang lemah, dan menganggap dia itu nggak berguna hanya karena dia menangis. Dia dianggap sebagai orang yang nangisan, orang yang mudah baper. Padahal kita sebagai orang tuh perlu loh jadi orang yang baper. Karena apa? Karena kita itu berarti masih manusia yang normal. Kita punya perasaan. Ya, tidak membenarkan bahwa semua hal itu perlu dibawa ke perasaan. Tapi ada banyak hal juga yang butuh untuk kita lakukan dengan perasaan kita. Tuhan ngasih kita perasaan juga untuk hidup kita kan. Bukan berarti kita punya perasaan tapi kita nggak menggunakan perasaan kita. Untuk saat ini dan seterusnya, kita harus sama-sama belajar untuk saling mengingatkan di mana pentingnya punya tujuan dalam hidup, tahu jalan yang akan kita tuju, punya hal yang akan jadi prioritas kita, nggak hanya tentang orang lain, tapi juga tentang diri kita sendiri. Prioritasin diri kita, lebih sayang sama diri sendiri. Terus jangan lupa buat perhatian yang lebih sama diri sendiri. Jangan membiarkan diri kita sendiri itu tersakiti karena diri kita sendiri. Banyak banget soalnya orang yang gak peduli sama dirinya. Mereka lebih peduli sama orang lain, walaupun itu menyakiti diri dia sendiri. Kamu pernah gak punya temen yang kayak gitu? Jangan lupa dinasehatin buat gak selalu mendahulukan orang lain. Biasanya orang kayak ini tuh orang-orang yang gak enakan ya. Dan menurut aku orang yang gak enakan itu termasuk orang yang gak bisa tegas sama dirinya sendiri. Kalau kamu nggak pengen, ya udah katakan tidak. Tapi kalau kamu pengen, ya udah katakan iya. Jangan kamu malah kebalik-kebalik gitu loh. Sebenarnya nggak mau, tapi karena ngerasa nggak enak, akhirnya mau. Dan itu bertentangan dengan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu sakit sendiri. Kamu mau ngeluh juga bingung, mau ngeluh sama siapa. Iya kan? Pernah nggak kamu juga kayak gitu? Aku tuh cuma nggak mau kamu jadi manusia yang nggak enakan, terus kamu tuh sakit sendiri gitu. Tadi kita ngomongnya banyak banget ya, udah mulai dari pasangan hidup, partner hidup, tentang kehilangan, pengorbanan. Ini tuh mungkin salah satu podcast aku yang menceritakan tentang apa aja yang udah aku rangkum, apa aja podcast yang udah aku pernah share ke kalian di tahun 2023 ini. Karena sebentar lagi kita udah mau ganti tahun. Sebenarnya aku tuh mau bikinnya nanti akhir bulan Desember. Tapi aku pikir-pikir kayaknya itu terlalu dekat dengan awal tahun baru yang harusnya udah dengan hal-hal yang baru gitu. Jadi aku bikinnya di awal bulan ini biar kalian tuh juga udah mulai sadar nih sebelum kita tuh memulai awal tahun yang baru. Jadi buat kamu mulai dari saat ini udah pikirin tahun depan nih mau ngapain nih, apa nih tujuannya, apa yang harus kalian dapatkan dalam hidup kalian, goals apa yang harus kalian miliki, kayak gitu. Jangan lagi terombang-ambing. Udah cukup di tahun-tahun kemarin kita sama-sama kerja keras tapi nggak tahu tujuannya, dan akhirnya capek sendiri tapi kitanya nggak dapat apapun, kayak gitu. Saling mengingatkan aja buat jadi manusia yang lebih baik lagi, saling mengingatin aja buat jadi manusia yang lebih produktif lagi. Kadang tuh kita kehilangan banyak momen loh dalam hidup hanya karena kita tuh memikirkan seseorang dan kita tuh nggak ngerti deh sama diri sendiri lagi. Setelah ini lebih dinikmatin hidupnya. Tuhan udah ngasih kehidupan yang baik buat kita. Jalani itu dengan bahagia, dengan rasa syukur. Banyak orang di sana juga sedang berjuang loh dengan hidupnya masing-masing.
banyak orang di luar sana juga yang sedang bekerja keras buat hidup mereka sendiri. Jangan pernah merasa menjadi manusia yang paling tersakiti. Jangan pernah ngerasa jadi manusia yang paling hina, ngerasa jadi manusia yang paling rendah diri. Jadilah manusia yang rendah hati, yang banyak tersenyum, bawa suasana menjadi happy. Karena aku pernah dengar seorang ustadz tuh bilang bahwa Tuhan tuh suka kalau kita tuh tersenyum. Karena takdir Tuhan itu akan selalu baik buat kita. Hanya kitanya aja yang mungkin tidak bisa untuk memaknai itu semua gitu. Jadi jatuhnya kayaknya yang Tuhan kasih ke kita tuh hal-hal yang gak baik, padahal kita sendiri aja yang gak tahu bahwa sebenarnya Tuhan kasih tuh hal-hal yang baik buat kita. Apalagi ya yang ingin aku share ke kalian, sebenarnya semuanya tuh udah aku share di YouTube aku. Ini hanya rangkuman sebelum tahun ini berakhir, tentang mencintai diri sendiri, tentang memperbaiki diri, tentang banyak lagi deh yang ingin aku share. Dan ini mungkin akan jadi podcast terpanjang aku di YouTube aku. Dan semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Kira-kira tahun depan tentang apa yang ingin aku share ke kalian ya. Aku akan lebih kreatif lagi, aku akan coba buat ngasih yang lebih baik lagi buat kalian, yang hal-hal bisa kalian ambil pelajarannya untuk bekal hidup ini. Kita sama-sama belajar aja, aku juga nggak lebih baik dari kalian, aku cuman ada ilmu sedikit yang ingin aku sampaikan ke kalian. Banyak juga kok di luar sana orang-orang yang isi podcastnya itu bagus-bagus untuk membangun, untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, yang membantu kita untuk lebih berkembang lagi. Banyak hal juga sebenarnya ingin aku ceritakan ke kalian, bagaimana aku tuh jatuh bangun juga sih buat channel ini, buat bikin konten ini, karena ternyata kalau dipikir ilmu aku tuh cuma sedikit banget. Banyak hal harus aku pelajari, banyak buku yang harus aku baca kembali untuk aku share ke kalian, untuk aku ceritakan kembali ke kalian. Kan banyak banget nih orang-orang bilang kayaknya Gen Z sekarang itu banyak yang bermasalah tentang kesehatan mental mereka, atau isu yang banyak adalah mental health. Aku pengen banget juga bahas-bahas kayak gitu. Nanti aku akan lebih banyak lagi baca buku dan referensi, terus belajar dari pengalaman aku sendiri yang emang gak mudah banget untuk tetap bertahan, tetap waras di tengah ketidakjelasan, di tengah orang-orang yang mungkin bisa dibilang toxic people ataupun manipulatif, atau orang-orang yang terlihat mendukung kita tapi ternyata dia itu menjatuhkan kita. Dan apalagi ya, banyak hal yang perlu aku share sih ke kalian. Tetap jadi pendengar yang setia ya. Terus kalau ada yang ingin kalian request ke aku, kalian bisa kok tulis di kolom komentar. Aku tuh suka baca puisi, tapi aku tuh pengennya bacanya ada yang yang bisa memberikan pelajaran, ada hikmah yang bisa diambil gitu loh, nggak hanya ngomong aja tapi nggak ada isinya. Itu hanya akan buang-buang waktu kalian dan juga buang waktu aku aja yang tidak bisa memberikan pembelajaran gitu buat kalian semua. Jadi untuk tahun depan udah ada yang punya planning belum, mau ngapain aja, apa aja yang ingin apa aja yang ingin dicapai. Semoga aja aku, kamu, siapapun yang sedang mengusahakan saat ini bisa Tuhan benar-benar kasih partner hidup yang terbaik untuk menjalani hal-hal baik di kemudian hari. Menjadi manusia yang bertumbuh bersama, menjadi dua insan yang saling melengkapi untuk saling mengingatkan tentang ibadah, tentang surga, tentang bagaimana terus mencintai Tuhan.
Aku yakin banget pasti banyak yang sepakat kan tentang ini, menemukan seseorang yang pas banget buat kita. Karena sebenarnya tidak ada kok dua orang yang benar-benar cocok satu sama lain, kecuali mereka mau untuk saling menerima satu sama lain. Karena kan dua kepala dijadikan satu, ya itu nggak bisa. Tujuan dan visi misinya mungkin sama, tapi pasti cara kerjanya dan pola pikirnya pasti beda. Nah, perbedaan itulah yang harus bisa kita singkapi dengan kepala yang jernih, dengan pikiran yang jernih untuk menuju suatu hal yang baik. Itu ada yang menjadi kepalanya dan ada yang mendukung. Jadi saling dukung aja. Kalau memang salah satunya ngerasa nggak pas, ya dibicarakan baik-baik. Jangan saling menjatuhkan. Suatu hal yang diniatkan dengan baik harus dikerjakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Jadi jangan biarin kamu itu menjadi seseorang yang tidak bisa saling menghargai sama pasangan kamu. Saat kamu dan pasangan kamu tidak bisa saling memahami dan tidak bisa saling menerima, maka aku yakin banget itu berarti kamu belum menemukan orang yang tepat, atau kamu sendiri belum jadi orang yang tepat untuk dia. Setelah ini, mulai dari saat ini, banyak ya aku ngingetin buat jadi orang yang lebih baik lagi. Dan ini pesan teruntuk diri aku sendiri yang udah berusaha keras untuk sampai di titik ini. Pesan buat diri aku sendiri yang udah udah banyak hal yang aku jalani. Maaf ya, karena aku tuh udah sering banget jahat sama diri aku sendiri. Maaf banget karena selama ini aku juga udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Udah banyak banget maksain sesuatu yang seharusnya dari awal tuh aku udah tahu bahwa ini tuh nggak bisa dipaksain. Harusnya aku berasal, harusnya aku tuh belajar ikhlas, belajar melepaskan gitu. Karena emang nggak semuanya harus dipaksakan. Ada banyak hal juga yang harus direlakan, ada banyak hal juga yang harus dilepaskan, ada banyak hal juga yang harus diikhlaskan. Ya ini aku juga lagi belajar, maunya belajar bareng-bareng sama kalian. Jadi salah ngingetin buat diri sendiri itu lebih disayang lagi, lebih dihargain lagi. Karena kalau kita sendiri aja itu nggak bisa ngehargain kita sendiri aja itu nggak bisa sayang sama diri kita. Lalu apa yang kita harapkan dari orang lain? Orang lain kan juga punya kehidupannya masing-masing, nggak semuanya tentang kita. Walaupun itu sebenarnya ada pasangan kita, tapi kita tuh nggak bisa gitu memaksa seseorang buat selalu ngertiin dan perhatian sama kita. Kita juga harus menjadi orang yang dewasa, yang mandiri, yang tidak menggantungkan semuanya kepada pasangan kita. Dia juga butuh jeda, dia juga butuh waktu. Oke, banyak banget ya yang udah aku sampein. Semoga kalian gak bosan ya dengerin suara aku. Semoga kalian bisa ngambil pembelajaran juga dari apa yang udah aku sampaikan. Dari sekarang rencanain tahun depan mau gimana. Jangan asal-asalan lagi ya. Kasihan waktunya terbuang sia-sia, dan waktu yang udah terlewatin tuh nggak bisa balik lagi. Waktu yang udah terlewatin tuh nggak bisa kita ambil lagi gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin dan jadilah manusia yang lebih baik lagi. Pernah nggak sih kalian tuh berpikir ada di posisi saat ini? Entah posisi apa aja deh. Pokoknya posisi yang saat ini kalian jalani. Aku rasa semua orang gak pernah berpikir untuk ada di posisi saat ini. Entah posisi sedih, entah posisi bahagia, atau ada di titik ini, yang saat ini ada di titik yang tinggi, atau yang saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ada mau cerita? Boleh nggak di-share?
bagaimana kalian berusaha buat bangkit dari keterpurukan kalian. Ada nggak yang mau cerita bagaimana kalian berusaha keras buat tetap bertahan dan berdiri di atas kaki kalian sendiri? Aku rasa setelah aku cermati juga, perempuan tuh perlu buat belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan untuk mengungguli laki-laki, bukan untuk bersaing dengan laki-laki, tapi itu untuk menjaga diri sendiri. Aku rasa setiap manusia, laki-laki dan perempuan itu memang punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jangan membagikan itu kepada orang lain. Kamu, bahagiamu, sedihmu, itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jangan menggantungkan itu pada orang lain. Karena orang lain gak bertanggung jawab atas diri kamu. Yang bertanggung jawab atas dirimu adalah diri kamu sendiri. Entah itu tentang kebahagiaan kamu, tentang kesedihan kamu, tentang hal yang kamu jalani. Belajar berdiri di atas kaki sendiri. Mungkin terasa susah atau mungkin terasa sulit. Tapi kalau kamu gak mau belajar, kamu gak mau berusaha untuk itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri nantinya. Ngomong apa lagi ya aku ya? Udah terlalu banyak yang aku sampaikan. Dan mungkin kalian juga udah mulai bosan nih. Coba deh buat kopi dulu. Buat kopi, terus sediain gorengan. Terus nanti kita lanjut cerita lagi. Bentar ya, aku tinggal bikin kopi dulu. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Apalagi nih yang mau diomongin? Apalagi nih temanya yang bagus? Kalian suka aku cerita apa sih? Cerita tentang kehidupan aku? Atau yang kayak kemarin nih? Kayak rada-rada ada motivasinya gitu. Tapi sebenarnya aku juga butuh untuk dimotivasi. Jadi kalau yang aku share ke kalian itu juga adalah suatu hal yang sedang aku usahakan untuk hidup aku. Kayak mencintai diri sendiri, berusaha jadi lebih baik lagi, memperbaiki diri, bilang terima kasih sama diri sendiri. Itu juga sedang aku usahain. Jadi aku pengennya belajar bareng-bareng juga sama kalian, kayak gitu. Oh ya, jangan gampang-gampang jadi manusia yang menyerah, yang mudah nyerah. Hidup ini memang juga tentang perjuangan dan pertarungan. Pertarungan yang sebenarnya ada pertarungan kamu dengan diri kamu sendiri. Melawan rasa malas, melawan rasa yang tidak nyaman itu. Jangan membiarkan diri sendiri itu kalah. Usahakan kamu bisa melakukan hal-hal baik dan berdampak baik nantinya. Jangan membiarkan diri kamu itu melakukan hal-hal yang bodoh gitu, hal-hal yang gak baik gitu. Jangan menang nafsunya, tapi menang kebaikannya. Lawan diri kamu sendiri dari kemalasan. Gimana sih caranya? Mungkin salah satu cara yang bisa kamu lakukan, mulai dari bangun tidur, kamu udah harus memperbaiki mood kamu. Mulai dari bangun tidur, pikirkanlah hal-hal yang positif. Karena kalau udah mulai dari bangun tidur aja kamu udah gak jelas, energi kamu udah buruk, ya kamu akan menjalani hari-hari itu juga dengan hal-hal yang buruk. Kayak gak ada baik-baiknya hari ini. Kayaknya ada aja yang salah, ada aja yang gak mantesin. Tahu gak mantesin maksudnya? Maksudnya tuh kayak ada aja yang gak cocok aja gitu, gak yang seharusnya kita lakuin.
Oh ya, kemarin tuh aku habis jalan-jalan dan aku sakit. Setelah sakit itulah aku males buat bikin podcast. Aku males banget buat bikin puisi. Aku males banget buat rekam. Itu salah satu contoh dimana aku tuh gak bisa memerangi diri aku sendiri. Aku kalah dengan diri aku sendiri. Tapi sekarang nih, aku akan berusaha keras lagi untuk memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Sebisa aku, tentang apa yang aku rasain, tentang apa yang aku jalanin, tentang pelajaran apa dalam hidup ini yang bisa kalian ambil. Capek itu hanya bagian dari hidup, tapi tujuan kita itu ada satu hal yang baik. Saat satu hal yang baik itu kita perjuangkan, aku yakin banget Tuhan akan menemani kita. Aku yakin banget Tuhan akan membantu kita. Jangan lagi lah kita itu kayak menyia-nyiakan waktu. Jangan lagi lah kita tuh menyia-nyiakan hal-hal baik dalam hidup kita. Tuhan tuh udah baik banget loh ngasih kita kesempatan buat bangun di pagi hari, buat melakukan hal-hal yang baik. Jadi jangan lagi ya nyanyain waktu, apalagi untuk hal-hal yang gak penting, untuk memikirkan hal-hal yang gak penting. Fullkan dengan hal-hal yang baik. Susah ya, susah sama, aku juga mikirnya juga gitu. Tapi kalau kita nggak memperjuangkan untuk hidup kita sendiri, kita akan rugi, kita akan menyesal gitu nantinya. Jangan sampai ya kita tuh bertemu dengan yang namanya penyesalan, kan itu pasti gak enak banget. Udah mau diulang itu gak mungkin, mau punya perencanaan juga udah gak mungkin, karena penyesalan adalah titik akhir dari sebuah hal yang udah kita usahakan tapi gak kita dapatkan. Mirip sama kecewa ya jadinya, tapi penyesalan itu lebih menyakitkan. Karena apa? Karena kita gak akan bisa mengulang hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Banyak ngomong jadi lapar. Enaknya makan apa ya? Minggu-minggu kayak gini terus suasananya mendung. Kira-kira apa yang enak dimakan ya? Usahakan untuk selalu jatuh cinta ya sama diri sendiri, biar kita tuh bisa memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri. Usahakan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, biar kita tuh bisa melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Percaya sama diri, merasa lebih baik, tapi untuk diri sendiri ya, bukan lebih baik dari orang lain. Lebih baik dari kamu yang kemarin. Berjuanglah untuk itu. Berjuanglah untuk diri kamu sendiri. Berjuanglah untuk mencintai diri sendiri. Tadi ngomongin pasangan ya. Soal pasangan, tetap berusaha dan menjadi lebih baik. Jangan menggantungkan usaha sama orang lain. Jangan lagi berputus asa. Tuhan selalu punya jalan. Kalau itu adalah jodoh kamu dan itu memang untuk kamu, nanti pasti Tuhan kasih kok. Tuhan tuh gak jahat, Tuhan tuh maha baik. Kitanya aja yang kadang suka hilang-hilangan. Kita aja yang suka meninggalkan kewajiban yang udah Tuhan kasih buat kita. Padahal kewajiban yang udah Tuhan kasih ke kita itu untuk diri kita sendiri loh. Itu tuh untuk kita. Tuhan selalu menyelamatkan kita. Tapi kita sendiri yang gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sering banget jahat sama Tuhan. Menyalahkan Tuhan lah, beginilah, begitulah. Pada kita sendiri yang abai akan segala hal yang udah Tuhan berikan ke kita. Tuhan tuh gak mungkin ngasih hal-hal buruk. Tuhan selalu ingin yang terbaik untuk kita.
Selalu itu, dan itu pasti. Jangan bohong sama diri sendiri. Jangan lagi membuat diri sendiri itu selalu ngerasa bersalah. Apa yang udah terjadi di masa lalu, apa yang udah menjadi takdir kita di masa lalu, cukup sikapi dengan tenang. Cukup sikapi dengan baik. Dan maafkan semua orang udah nyakitin kita. Kemudian tutup masa lalu itu, hadap ke depan, lakukan hal-hal yang baik. Aku mau ngomong apa lagi ya? Habis ini aku cuma mau ngingetin tok pokoknya. 2024 harus jauh lebih baik dari tahun ini. 2024 harus menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Minta sama Tuhan. Semuanya dilancarin, semuanya dipermudah. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang akan mengantarkan kita untuk selalu lebih dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang akan membuat kita lebih semangat lagi. Kehidupan yang akan membuat kita lebih bersinar lagi. Percaya sama diri sendiri bahwa kita itu bisa untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Oke, aku tutup dulu deh. Aku kan tadi mau bikin kopi buat menikmatin pagi hari dengan bersantai, menikmati udara segar, menikmati hal-hal baik, menikmati dan mensyukuri tentang kehidupan ini. Buat kamu juga, jangan lupa ya buat bersyukur sama Tuhan atas hidup yang udah indah banget, buat kesehatan yang udah Tuhan kasih, buat cinta yang udah Tuhan kasih, buat rezeki yang udah Tuhan kasih. Hai, udah bikin kopinya? Udah belum? Kemarin tuh aku jalan-jalan ke kota Bandung. Dan di Bandung tuh ternyata banyak banget ya makanan yang enak-enak gitu. Aku jadi berpikir, buat Tuhan tuh benar-benar baik ngasih aku banyak hal dalam hidup. Ngasih kesehatan untuk menikmati makanan-makanan yang enak tuh itu salah satu rezeki yang harus kita syukuri loh. Punya teman yang baik, punya seseorang yang bisa buat teman cerita, itu semuanya tuh harus disyukuri, benar-benar disyukuri. Disyukuri juga untuk setiap hal yang udah terjadi. Kita hanya perlu berharap bahwa kalau November kemarin kamu tuh banyak sedihnya, kamu banyak gak enaknya, kamu banyak gak tenangnya. Semoga di bulan Desember ini kita punya banyak hal yang menggembirakan. Desember kan diawali Rafdi ya. Semoga punya banyak duit, bahagia. Emang bahagia itu gak bisa dibeli, tapi salah satu hal yang bisa membuat kita bahagia itu adalah bisa membeli suatu hal yang kita inginkan, kita impikan. Kita bisa bersedekah tanpa memikirkan nanti uangnya habis. Iya kan? Iya nggak? Kemarin tuh motivator tuh bilang bahwa ibadah itu kita juga butuh uang. Kita harus bekerja keras. Bukan bekerja keras ya. Bekerja dengan cerdas, meminta kepada Tuhan yang maha baik. Tuhan kita maha kaya. Kita adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Jadi janganlah lagi-lagi kita tuh berpikir buruk. Fokus sama diri sendiri. Nanti Tuhan datangkan hal-hal baik. Fokus mencintai diri sendiri. Nanti Tuhan akan berikan hal-hal baik. Selalu berpikir yang baik-baik. Jangan sampai membiarkan pikiran kita itu bertemu atau membiarkan diri kita itu memikirkan hal-hal negatif. Kasihan pikirannya. Nikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Nikmati hidup ini dengan penuh syukur. Dan banyak-banyak doa buat yang jomblo agar segera mendapatkan partner hidup terbaik dalam hidupnya. Yang bisa menyayangi, menghormati,
yang royal, yang pokoknya yang baik-baik, pokoknya yang akan menemani kita selalu, selalu dan selalu. Oke, aku nggak mau banyak bicara lagi. Mungkin itu ada yang bisa aku sampaikan ke kalian. Terima kasih udah menonton video aku. Dan maaf ya, mungkin banyak nggak jelasnya di video kali ini. Karena ini juga rangkuman dari beberapa video yang kemarin-kemarin yang udah pernah aku bahas. Itu aja yang ingin aku sampaikan ke kalian. Oke, bye-bye. Selamat menikmati hidup dan akhir pekan kalian. Nikmati akhir tahun ini dengan penuh kebahagiaan dan full senyum. Mari kita sama-sama saling mengisi satu sama lain buat jadi manusia yang lebih baik lagi. Saling mengingatkan satu sama lain untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, mulai dari ini dan seterusnya. Bye-bye.